Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, kita sekarang berada di kebun sawit saya yang baru saya buka di tahun pembukaan tahun 2003 dan penanaman itu di akhir tahun 2023 ya, maksud saya ya. Tahun 2023 ya. Dan mulai kita hitung itu ya, untuk 1 tahunnya kita mulai hitung tuh tahun 2024 ya. Kalau hitung 1 tahun ini kita sudah penanaman, sudah akhir penanaman kemarin tanggal 2023, masih bulan 12 tanggal 28 ke 24 itu kita selesai penanaman. Dalam 1 hari penanaman ya, kena anggota panen saya nanam dengan jumlah pokok yaitu 480 pokok ya teman-teman. 480 pokok yang mereka tanam dan ada sisa sedikit, jadinya 100 pokok dan sisanya saya tanam sendiri sekitar 80 pokok ya. Nah itu kita tanam sendiri, jadi total semuanya untuk lahan 4,5 hektar ini ya adalah 581 pokok ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa targetkan ya teman-teman untuk 1 tahunnya untuk kondisi normal ya teman-teman. Kondisi normal adalah karena 1 hektar itu kita perhitungkan kondisi normal, tidak dipupuk, tidak diapa-apa ya teman-teman, adalah 1 ton 1 hektar. Jadi dalam 1 tahun itu ya hitunglah 24 ton ya teman-teman. Itu dalam 1 bulan panen, 1 kali panen 1 bulan ya. 1 kali panen dalam 1 bulan, tidak 2 kali ya teman-teman. Nah kalau puncak biasanya ya, kalau puncak itu setelah 1 hektar itu bisa dapat 3 ton sampai 2 ton ya teman-teman, 2 ton ya. Untuk kita biasa itu kita menggunakan bibit biasa ya, bukan bibit unggul ya, bibit biasa. Nah kalau bibit unggul, kalau kita lihat di profilnya semuanya tinggi ya, ada yang 30 ton, ada yang 40 ton, ada yang 35 ton. Nah itu berbagai macam jenis ya teman-teman. Nah kalau kita perhitungkan kecil saja dalam 1 tahun tuh 24 ton. Jadi kalau 2 hektar atau 1 kapling itu 24 ton. Nah tambah 2 yaitu 48 ton dalam 1 tahun dalam 2 hektar. Jadi ini sekitar 80 ton ya dalam 1 tahun nanti insya Allah. Nah ini bibit-bibit kita dan saya tanam di sini. Saya tanam di sini ada 2 tipe bibit, ada 2 jenis bibit, yaitu bibit unggul dan bibit sawit abal-abal ya teman-teman, atau yang biasa dibeli di toko-toko online. Yang mana di toko-toko online itu ya kita tahu sendiri ya, kualitasnya mungkin ya jenisnya Dura ya teman-teman, bukan Tenera. Kalau unggul ini rata-rata dia ada Tenera ya, Tenera atau cangkang tipis, bukan cangkang tebal. Tapi untuk penanaman sawit unggul ini, pengalaman kita, kalau sawit unggul ini tidak kita pupuk, timbangannya selalu ringan teman-teman. Saya jamin itu, karena kita berdasarkan pengalaman. Makanya saya tanam sini, saya campur aduk ya teman-teman. Karena untuk tonasenya ya beda-beda tipis ya teman-teman. Saya lihat tuh berapa kali kita tanam, beda-beda tipis, dan kita bandingkan juga dengan punya teman-teman kita. Kita berdasarkan pengalaman saja teman-teman. Kita tidak ngomong punya bapak kita, punya paman kita, punya kakek kita, punya bos kita. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong milik saya pribadi, perawatan saya pribadi, ya, dengan pemupukan yang standar. Kalau pemupukan petani swadaya seperti saya yang tidak terlalu mampu untuk membeli pupuk, ya itu 1 kali 1 tahun. Itu bahkan dalam 1 kali 1 tahun itu pun jarang pemupukan. Bahkan kita menggunakan pupuk tangkos, pupuk alami, pupuk kandang. Nah itu kita pakai. Mungkin kalau kita terus-terusan beli pupuk, ya kemungkinan ya begini loh, kemajuan kita sedikit lambat ya teman-teman. Kita tidak bisa menambah lahan kalau kita istilahnya beli pupuk terus. Kadang-kadang ya teman-teman, kita beli pupuk itu kadang-kadang untuk budget pengeluaran beli pupuk itu nggak sesuai dengan buah yang kita dapat. Kenapa? Karena sawit itu berdasarkan musim teman-teman, rata-rata berdasarkan musim. Dia berdasarkan musim. Kalau musimnya trek ya seperti saat ini, dia trek. Walaupun apapun pupukmu, apapun pupukmu. Nah, kalau musim puncak lain lagi katanya. Beda lagi. Dia memang yang dipupuk memang lebih banyak. Yang dari pupuk ini juga ada, tapi nggak terlalu banyak. Seperti itu teman-teman.
perbandingan 1:2 yang dipupuk dan tidak dipupuk. Itu berdasarkan pengalaman kita, dan kita bersharing-sharing dengan petani lain. Nggak sekedar saya ngomong sendiri ya teman-teman ya, kita berdasarkan pengalaman. Mungkin yang kadang-kadang kita upload seperti ini di media sosial banyak yang protes, begini pak, begini pak, begini pak. Banyak yang ngomong, kalau saya lebih tanam sawit unggul dan hasilnya lebih tinggi. Nah itu katamu, kamu ngomong sawit bapakmu. Nah sawit bapak, kita nanam sawit bertahun-tahun tapi hasil tanaman kita sendiri, dan hasilnya ya seperti itulah. Kita nanam sawit itu ya tergantung perawatan tadi ya teman-teman. Kalau perawatan bagus, pemupukan bagus, hasilnya juga bagus. Kalau perawatan jelek, pemupukan jelek, hasilnya juga jelek teman-teman. Tapi terkadang kala kita lihat situasi dulu dalam hal pemupukan ini teman-teman. Nah dalam hal pemupukan ini kita lihat dulu, kita jangan sekali-sekali kita mupuk kalau menuju pada musim kemarau. Itu rugi teman-teman, asli rugi. Lebih baik kita mupuk itu setelah musim kemarau, hasilnya akan kembali. Misalkan beli pupuk 30 juta, itu akan kembali berapa kali lipatnya teman-teman, kalau kita mupuknya setelah musim kemarau atau pada saat musim hujan. Jangan sekali-sekali mupuk pada musim kemarau ya. Banyak saya lihat orang tuh mupuk di awal musim kemarau atau pas musim kemarau, dia rugi, hasilnya ndak kembali teman-teman. Nah itu saran saya. Nah dan lagi ya teman-teman, yang berikutnya setelah kita selesai penanaman seperti ini, biasanya dalam waktu yang begini ya teman-teman, posisi sawit yang sabat seperti ini rentan sekali diserang hama ya, diserang hama, tikus, landak, babi. Kalau di sini tempat saya landak sama babi sudah nggak ada ya, karena ya di sini dengan teknik pemburuan. Nah kalau untuk hama, babi dan landak ini, babi dan landak ya teman-teman, untuk mengendalikannya adalah dengan melakukan pemburuan ya teman-teman. Di sini babi, karena babi di sini dengan apa ya namanya, dapat menghasilkan pendapatan buat masyarakat, makanya banyak dijerat, dijual, hasilnya lakunya cukup gede teman-teman, cukup mahal. Nah kalau landak ini banyak sekali pemburuan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu untuk mencari batu. Di dalam badan landak itu ada batu ya teman-teman. Nah itu makanya untuk mengatasi hama yang dua ini adalah pemburuan ya teman-teman, pemburuan. Nah kalau hama tikus ini susah, dan hama tikus ini makanya saya setiap penanaman untuk sawit itu saya kasih botol aqua atau botol air mineral ya teman-teman, apapun jenisnya ya, untuk melindungi umbut atau umbinya ini agar tidak dimakan hama tikus. Karena hama tikus ini kita racun pun percuma teman-teman, makanya kita lakukan menggunakan botol. Makanya banyak yang heran kenapa botolnya tidak dibuang. Nah yaitu untuk perlindungan dari si sawit itu sendiri. Nanti kalau sudah besar umur 2 tahun, kalau sawit itu sudah umur 2 tahun teman-teman, umur 2 tahun dan kondisinya bersih, itu tidak diserang hama tikus lagi, karena batangnya sudah besar, jarang sekali diserang hama tikus. Nah kalau landak umur 2 tahun, landak dan babi umur 2 tahun lebih masih bisa diserang ya, masih diserang, apalagi kondisi batangnya masih kecil ya teman-teman ya. Alhamdulillahnya di tempat saya ini tidak ada hama gajah ya. Gajah itu termasuk hama saya lihat. Orang hutan tempat saya nggak ada juga, bukan pusatnya. Memang di Kalimantan ini habitatnya orang hutan, tetapi daerah saya nggak ada orang hutan, adanya beruk saja. Nah itulah keuntungannya kita bertanam sawit di sini, bertani, berkebun sawit ya. Ini sekeliling ini hamparan sawit semua, punya saya ini baru dibuka karena saya baru punya modal ya teman-teman, baru punya modal untuk buka lahan ini ya. Alhamdulillah luasnya 4 hektaran ya, alhamdulillah seluas itu. Insya Allah nanti pada saat panen puncak kita dapat 1 truk 6 tonan sekali panen ya, 6 ton paling sedikit ya, 3 ton sekali panen, 4 ton sekali panen ya. Target kita 4 ton sekali panen. Nah, dalam panen 1 kali 1 bulan, itu hitungan kecil ya teman-teman, hitungan kecil. Kalau hitungan besarnya nggak tahu lagi, lebih banyak lagi ya. Nah memang untuk kita bibit-bibit ini kita tanam daun berapa yang kecil-kecil seperti ini ya, mau gimana lagi, karena kita sudah kepepet buru waktunya, karena kita untuk musim kemarau itu sangat langka sekali untuk sekarang ini ya teman-teman, sangat jarang dan langka. Oke,